Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afnan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang ekologi. Di mana pengertian ekologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Dan ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, seperti kalian ketahui bahwa di setiap ekosistem pasti terdiri atas dua komponen atau di dalamnya terdapat dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang berisi makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berisi benda mati. Contoh, di suatu ekosistem sawah ada komponen biotiknya, ada padi, ada ular, ada belalang, ada katak, dan lain sebagainya. Kemudian komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada udara, ada batu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus biogeokimia. Kita akan belajar siklus biogeokimia karena hal ini ada kaitannya dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia adalah proses perpindahan, saya tuliskan di sini, proses perpindahan unsur kimia melalui komponen biotik dan abiotik. Itu ada kaitannya. Nah, siklus biogeokimia ada banyak jenisnya. Dan hari ini kita akan belajar dua siklus terlebih dahulu. Yang pertama adalah siklus air. Yang kedua adalah siklus oksigen. Siklus air ini ada kaitannya dengan proses terjadinya hujan. Jadi air itu bersiklus. Terjadinya hujan itu bersiklus atau berulang-ulang. Mari kita belajar tentang siklus air. Pada dasarnya, siklus air itu terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan evaporasi dan transpirasi. Tahapan yang kedua namanya kondensasi. Kemudian tahapan yang ketiga namanya presipitasi. Nah, mari kita fokus pada gambar siklus air ini. Silahkan simak baik-baik gambar yang tertampil di layar kalian. Oke. Siklus air atau terjadinya hujan itu diawali oleh evaporasi dan transpirasi. Apa itu evaporasi dan transpirasi? Evaporasi adalah proses penguapan atau perpindahan air dari permukaan tanah ke atmosfer. Ini air di atas permukaan tanah ini berpindah ke atmosfer. Nah, atau sederhananya kita boleh bilang penguapan. Air yang mengalami evaporasi atau menguap akan berubah menjadi awan. Itu evaporasi. Sedangkan transpirasi itu adalah proses perpindahan molekul air dari tanah melalui abiotik kemudian baru ke atmosfer. Pada intinya sama saja, tetap namanya penguapan. Tapi air yang menguap itu tidak langsung berasal dari permukaan tanah, tapi melalui komponen biotik.
Gitu ya. Jadi keduanya itu sama-sama penguapan. Ada jenis ketiga yang namanya evapotranspirasi. Ini gabungan keduanya antara transpirasi dan evaporasi. Jadi terjadinya awan itu adalah karena adanya penguapan. Penguapan itu bisa melalui evaporasi, bisa melalui transpirasi, bisa melalui evapotranspirasi. Intinya air itu akan menguap dan berubah menjadi awan. Menguap karena apa ya? Karena cahaya matahari atau panas matahari. Setelah mengalami penguapan, gitu ya, kemudian awan akan mengalami kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu adalah turunnya awan yang turun mendekati permukaan tanah. Itu namanya kondensasi. Jadilah awan mendung yang seperti kita ketahui. Kemudian setelah mengalami kondensasi, awan akan berubah bentuk menjadi air, di mana prosesnya disebut sebagai presipitasi atau perubahan awan menjadi air hujan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa perubahan wujud namanya mengembun. Perubahan zat gas menjadi zat cair. Awan itu adalah zat gas berubah menjadi zat cair atau air hujan. Nah, proses ini kita sebut sebagai presipitasi. Nah, air yang hujan, awan yang berubah menjadi hujan, maka akan membasahi permukaan tanah. Dan air itu pasti mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran yang lebih rendah. Nah, selama perjalanan ini, air pun mengalami evaporasi sampai di laut. Gitu ya. Dalam perjalanan, air tetap mengalami evaporasi. Ada yang jalan ke permukaan yang lebih rendah, ada yang diserap oleh tanah, namanya infiltrasi, yang akan berubah menjadi air tanah. Gitu ya. Setelah kembali ke laut, di laut ini atau di permukaan tanah ini akan mengalami evaporasi lagi. Nah, setelah mengalami evaporasi dan transpirasi akan kembali mengalami kondensasi atau awan akan turun mendekat ke permukaan bumi. Setelah kondensasi akan kembali mengalami hujan atau presipitasi. Jadi siklus ini akan terus berputar-putar dan berulang-ulang. Itulah yang kita sebut sebagai siklus air. Selanjutnya, siklus biogeokimia yang akan kita pelajari dan akan kita bahas adalah siklus oksigen. Nah, oksigen ini juga mengalami siklus. Contohnya saja, kita manusia itu bernafas menggunakan, atau hewan saja ya. Kita ambil contoh kuda di sini. Kuda bernafas menggunakan oksigen, gitu ya. Kita perlu oksigen, gitu ya. Kita memerlukan oksigen. Oksigen yang kita dapatkan itu adalah hasil dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen, kemudian oksigen ini diserap oleh hewan bernafas. Dan hewan yang bernafas akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan ditangkap oleh tumbuhan. Nah, kalau Pak Fnan gambarkan yang lebih sederhana, bisa masuk ke sini. Perhatikan gambar yang Pak Fnan bikin. Ini ada seorang manusia, kemudian ada pohon. Yang nggak baca pohon ya. Nah, pohon ini untuk melakukan fotosintesis atau melakukan fotosintesis atau membuat sebuah energi, itu butuh yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini didapat dari mana? Dari pernafasan kita. Kita itu mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan diserap oleh tumbuhan. Dan tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Dan oksigen akan kita serap lagi atau kita hirup lagi. Seperti itu. Itu adalah siklus oksigen. Apakah hanya manusia saja yang berperan? Tidak. Gitu ya. Contohnya ini ada fotosintesis pada laut atau ganggang.
makhluk yang mirip tumbuhan, dia bisa melakukan fotosintesis, dia memerlukan karbon dioksida untuk sumber energinya, kemudian akan mengeluarkan O2. O2-nya dia buang karena dia nggak butuh O2, tapi dibutuhkan oleh hewan. Tumbuhan pun sama, dia butuh karbon dioksida, diserap, tapi dia akan mengeluarkan O2. Begitupun dengan pabrik. Pabrik itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Gunung meletus pun akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini adalah siklus oksigen yang terjadi berulang-ulang. Ini bisa berhenti jika jumlah tumbuhan akan habis. Kalau tumbuhan habis, maka tidak ada penghasil oksigen. Dan yang ada di sekitar kita pasti hanya karbon dioksida. Dan kita akan mengalami kesulitan bernafas karena nggak ada oksigen. Ya. Jadi jagalah tumbuhan yang ada di rumah-rumah kalian agar udaranya bisa sejuk, oksigennya banyak, dan yang paling penting jadi lebih lebih adem lah. Itu ya. Ini adalah siklus oksigen, dan yang tadi kita bahas adalah siklus air. Nah, tugasnya adalah, berarti ini tugas nomor kemarin nomor berapa? 3, berarti ini tugas nomor 4. Tugasnya adalah tuliskan proses siklus air. Tuliskan dan jelaskan proses siklus air. Kemudian yang nomor 5, tuliskan dan jelaskan proses siklus oksigen. Nah, ada 2 soal ini untuk biogeokimia. Silahkan seperti pada video sebelumnya, kerjakan pada buku tugas. Nah, siklus biogeokimia selesai. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia atau biodiversitas Indonesia. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem. Jadi variasi. Semakin banyak variasinya, berarti keanekaragaman hayati kita semakin banyak. Semakin banyak perbedaan, berarti keanekaragaman hayatinya semakin banyak. Nah, Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang banyak, gitu ya, dibanding dengan negara-negara sekitar kita. Nah, untuk keanekaragaman hayati yang akan kita bahas lebih ke persebaran fauna atau persebaran hewan. Jadi di Indonesia itu bisa kita bagi karakteristik hewannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber menjadi 3 bagian, gitu ya, atau menjadi 3 wilayah persebaran fauna. Yang setiap wilayah itu punya ciri-ciri tertentu atau karakteristik khusus. Nah, wilayah yang pertama itu adalah persebaran asiatis atau wilayah asiatis, atau biasanya kita sebut sebagai orientalis. Wilayah yang kedua kita sebut fauna peralihan, dan wilayah yang ketiga kita sebut wilayah australis atau fauna australis. Nah, di antara ketiga wilayah ini, itu masing-masing wilayah punya karakteristik khusus hewan-hewannya. Contoh, pada fauna oriental, hewan-hewannya, karakteristiknya atau di wilayah Sumatera, ini Sumatera ya, di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, itu punya karakter tersendiri. Di wilayah itu, hewannya atau mamaliannya itu pasti berukuran besar-besar, seperti gajah,
kemudian ada apa lagi ya, sapi, gitu ya. Kemudian ada kerbau. Nah, di wilayah itu mamalianya ukurannya besar-besar. Kemudian banyak jenis primata. Apa itu primata? Primata itu sejenis monyet, kera, dan lain sebagainya. Orang hutan termasuk. Itu adalah primata. Jadi di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu kelompok kera, kelompok monyet itu banyak. Kemudian burungnya atau avesnya itu warnanya kurang, atau warnanya hanya satu warna saja, kurang menarik gitu ya. Kurang menarik. Ini adalah ciri-ciri dari hewan yang berada di kawasan orientalis atau asiatis. Kemudian di wilayah peralihan di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara Nah, di wilayah ini hewan-hewannya atau wilayah peralihan ini, hewan-hewannya itu endemik atau punya ciri khas tersendiri yang hanya ada di daerah tersebut dan tidak ada di daerah lain. Contohnya ada komodo di Pulau Komodo, ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo di Sulawesi. Nah, itu adalah hewan endemik atau hewan yang hanya bisa ditemukan di daerah tersebut. Nah, itu adalah fauna peralihan. Ya. Kemudian fauna di wilayah Australis di daerah Papua. Ya. Di daerah Papua, hewan-hewannya yang paling banyak itu adalah mamalia yang berukuran kecil-kecil. Kemudian mamalianya memiliki kantong atau hewan yang memiliki kantong. Ya. Kemudian warna bulu burung beda dengan tadi orientalis yang membosankan, kurang berwarna. Kalau pada Australis, wilayah sini, burungnya cakep-cakep, keren-keren, warnanya itu beragam sekali, gitu ya, sangat menarik. Nah, itu adalah ciri-ciri persebaran, ciri-ciri dari hewan yang terletak pada daerah masing-masing persebaran. Nah, setiap daerah itu punya hewan ciri-ciri khusus. Nah, Indonesia itu kaya sekali dengan keanekaragaman hayatinya, yang kalau kita bukukan itu, wah, bisa sampai ratus ribu halaman. Ya. Dan mungkin saja ada beberapa makhluk hidup yang belum bisa kita identifikasi di Indonesia. Nah, itu adalah persebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya, berarti keanekaragaman hayati selesai. Kita masuk ke dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Nah, dampak aktivitas manusia itu ada dua, ada yang menimbulkan dampak negatif, ada yang menimbulkan dampak positif. Yang menimbulkan dampak negatif itu bisa terjadi polusi dan kerusakan habitat. Contohnya, penebangan hutan secara liar itu bisa merusak habitat atau illegal logging, gitu ya. Itu bisa merusak habitat, makanya terkadang ada gajah yang menyerang pemukiman manusia karena sebenarnya gajah itu terusir dari hutannya, di mana hutannya sudah tidak ada pepohonan. Kemudian ekosistem perairan bisa menyebabkan polusi. Manusia itu kalau beraktivitas, contohnya membuang sampah sembarangan, itu akan merusak ekosistem di perairan. Dan yang terakhir, dampak negatif aktivitas manusia yaitu turunnya keanekaragaman hayati, turunnya kekayaan keanekaragaman hayati. Salah satu kegiatannya adalah monokultur. Apa itu monokultur? Monokultur adalah pertanian dengan menanam satu jenis tumbuhan saja. Hal ini akan menurunkan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan menurunkan kesuburan tanah. Kenapa?
Yang pertama, jika menanam terlalu sering satu jenis tumbuhan, maka yang terjadi tumbuhan asli di wilayah tersebut akan punah karena pasti akan dibabat digantikan tumbuhan yang sama. Karena nggak ada yang nanam, lama-lama punah juga, gitu ya. Atau menurunkan keanekaragaman hayati. Kalau menurunkan kesuburan tanah, petani yang menanam satu jenis tumbuhan, tumbuhan itu akan cenderung menyerap nutrisi tanah dengan jenis yang sama. Gitu ya. Jika misalkan singkong menyerap nitrogen, maka nitrogen terus yang akan diserap, maka nitrogennya akan habis. Dan ketika nitrogennya akan habis, ya maka tanah suburnya akan berkurang. Itulah dampak dari monokultur, turunnya keanekaragaman hayati dan menyebabkan turunnya kesuburan tanah. Tapi ada juga dampak positif yang bisa dilakukan manusia untuk memperlambat kepunahan atau memperlambat turunnya keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara konservasi. Konservasi itu dalam bahasa sederhana itu memanajemen atau mengatur beberapa fauna atau beberapa flora, hewan atau tumbuhan agar terpelihara dan tidak cepat mengalami kepunahan. Nah, konservasi itu dibagi menjadi dua. Ada konservasi in situ, ada konservasi ex situ. Apa itu konservasi in situ? Konservasi in situ adalah konservasi yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya ada taman nasional. Ada Taman Nasional Komodo misalkan. Nah, komodo yang ada di Taman Nasional itu emang komodonya berasal dari situ, bukan diambil dari luar terus dimasukin ke Pulau Komodo, enggak. Tapi memang dari dulu sudah ada di situ dan sekaligus kawasannya dilindungi, komodonya dilindungi, kawasannya dilindungi. Itulah yang namanya konservasi in situ. Nah, yang kedua itu adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ itu adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat asli. Jadi hewannya diambil, diletakkan di sebuah tempat. Nah, di situ kita pelihara. Itu namanya ex situ. Contohnya apa? Penangkaran. Ini ada penangkaran nih, gambar penangkaran. Nah, ini ada gambar penangkaran ini. Bentar. Ini adalah penangkaran rusa, di mana rusa yang ada di dalam hutan diambil, dikasih kandang kayak gini. Nah, di sini rusanya kita pelihara jangan sampai mati atau punah. Ini namanya ex situ. Nah, ini ada gambar in situ. Ini badak bercula. Ujung Kulon. Ini Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, badaknya dilindungi emang di tempat aslinya di situ. Jadi wilayahnya dilindungi, badaknya juga ikut terlindungi. Itu namanya konservasi in situ. Ini in situ, ini ex situ. Ini adalah dampak positif kegiatan manusia yang dapat mengurangi percepatan penurunan dari keanekaragaman hayati. Nah, untuk tugasnya yang ini, berarti ini tugas nomor 6, sebutkan contoh lain minimal 2 konservasi in situ dan ex situ yang ada di Indonesia. Nah, silakan ini yang nomor 6 kalian jawab soalnya, kerjakan di dalam buku tugas. Nah, materinya selesai sampai sini. Semoga
Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Silakan jikalau ada hal-hal yang penting, silakan boleh dicatat di buku catatan. Dan jangan lupa untuk soal-soal dari video part 1 dan ini video part 2 untuk dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan ketika kalian berangkat nanti. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian bisa hubungi melalui WhatsApp ke nomor saya pribadi, gitu ya. Kemudian tolong WA-nya jangan terlalu malam ya. Kalau mau tanya sesuatu, kalian boleh WA sampai jam 8 malam saja karena saya pun perlu istirahat. Sampai sini, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.